Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksandi. Saya dari Sintu Maroso Poso, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana faktor perilaku dan pilihan individu dapat berkontribusi terhadap kemiskinan petani di Indonesia, dan berikan contoh konkret tingkat petani. Nah, di sini saya dapat perilaku dan pilihan individu dapat memainkan peran penting dalam kemiskinan petani di Indonesia. Ada beberapa faktor utama. Yang pertama, kurangnya akses terhadap informasi dan pendidikan. Petani yang kurang informasi tentang teknik budidaya, pasar, kebijakan pertanian kemungkinan membuat keputusan tidak optimal. Seperti membuat keputusan tidak optimal, menanam tanaman yang kurang menguntungkan, atau menjual hasil panen dengan harga rendah. Nah, keterbatasan modal. Petani memiliki sedikit modal, mungkin kesulitan membeli pupuk, pestisida, atau peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen. Nah, yang kedua adalah enggan adopsi teknologi baru. Beberapa petani enggan mengadopsi teknologi baru karena kurangnya pengetahuan, kepercayaan, atau pengaksesan, ketidakmampuan pengolahan resiko. Petani yang tidak mau mengambil resiko atau strategi seperti fluktuasi harga dapat mengalami kerugian besar. Contoh konkret di tingkat petani. Petani yang tidak memiliki akses terhadap informasi pasar. Seorang petani di desa terpencil mungkin tidak mengetahui harga pasar untuk komunitas yang dibudidayakan. Akhirnya, ia menjual hasil panennya dengan harga murah daripada harga pasar. Petani yang tidak memiliki asuransi pertanian. Petani yang tidak memiliki asuransi memungkinkan mengalami kerugian besar jika terjadi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi dapat memperburuk kemiskinan petani di Indonesia? Nah, jawabannya adalah keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi merupakan faktor utama yang memperburuk petani di Indonesia. Nah, keterbatasan modal menghilangkan peluang investasi. Petani dengan modal terbatas sulit berinvestasi dalam pupuk, pestisida, benih berkualitas, dan peralatan yang dapat meningkatkan hasil panen. Terjebak dalam siklus kemiskinan. Ketersediaan modal membuat petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan mereka. Yang berikutnya, akses teknologi terbatas. Produktivitas rendah. Petani yang tidak memiliki akses teknologi modern seperti mesin pertanian dan sistem irigasi yang canggih akan mengalami kesulitan meningkatkan hasil panen. Nah, berikutnya, biaya produksi tinggi. Tanpa teknologi yang tepat, petani terpaksa menggunakan metode tradisional yang kurang efisien, yang mengakibatkan biaya produksi lebih tinggi dan keuntungan yang rendah. Soal yang ketiga adalah
Seberapa besar peran kebijakan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan petani? Berikan contoh kebijakan efektif dan kurang efektif. Nah, di sini saya akan menjawab, kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan petani di Indonesia. Kebijakan yang tepat dapat mendorong peningkatan produktivitas, akses terhadap pasar, dan kesejahteraan petani. Adapun contoh kebijakan efektif yaitu Program Kredit Usaha Rakyat atau dikenal sebagai KUR. KUR memberikan akses modal ke petani dengan bunga yang rendah. Hal ini memungkinkan petani untuk berinvestasi dalam teknologi, input pertanian, dan pengembangan usaha. Dan ada juga kebijakan kurang efektif, yaitu program subsidi pupuk. Subsidi pupuk dapat membantu petani mengurangi biaya produksi, tetapi seringkali tidak tepat sasaran dan dapat menyebabkan penyalahgunaan. Nah, yang berikutnya ada kebijakan perizinan yang rumit. Perizinan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat pengembangan usaha tani dan akses terhadap pasar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.